saya komplit ya dengan gelarnya yaitu Dr. Andes Budi Wibowo Santoso, sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Madiun. Akuntabilitas itu yang pertama adalah kedisiplinan biasanya. Nah, cara mengukur kedisiplinannya apa penerapannya? Yaitu finger. Absensi finger itu kan sebagai akuntabilitasnya bahwa dia hadir selama 8 jam itu di kantor, ditandai, dibuktikan dengan finger pagi jam 7, sore jam setengah 4 waktu pulang. Itu akuntabilitasnya sebagai kehadiran atau kedisiplinan. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas dalam pekerjaan. Dalam hal ini setiap PNS, baik itu pejabatnya maupun stafnya, diwajibkan untuk mencatatkan aktivitasnya dalam bentuk UKK. Nanti muaranya itu ya ada untuk memberikan reward. Akuntabilitasnya adalah tiap-tiap PNS membuat aktivitasnya setiap hari. Jadi apa yang dilakukan pada hari itu dilaporkan, dicatat, dan ada batasannya sampai berapa skor, berapa persen selama 1 bulan. Nah, nanti setiap 3 bulan sekali dinilai apakah dia mencapai targetnya atau tidak. Di tiap 3 bulan dinilai. Jadi minimal ada 2 itu. Nasionalisme terkait dengan batik memang mungkin dulu itu pertimbangannya adalah untuk melestarikan istilahnya budaya Indonesia. Dalam hal ini kaitannya dengan ciri khas yang juga kan sudah dicatatkan di UNESCO itu ya. Jadi batik itu menjadi ciri khas Indonesia. Mungkin nasionalisme yang lain ya pada setiap acara yang kaitannya dengan kepemerintahan atau sebagainya, itu yang mengundang orang dalam satu forum, dalam satu acara itu dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Secara umum etika publik itu ya kita kan termasuk salah satu OPD yang menangani masalah pelayanan publik. Jadi di sini kita ada kegiatan, ada salah satu tugas pokok fungsi di Dinas Perdagangan ini adalah melakukan pelayanan publik. Dalam hal ini kita memberikan rekomendasi terkait dengan izin seperti izin kios, izin di pasar kan banyak beberapa izin, kemudian izin terkait dengan perdagangan itu PK5 dan tiap toko-toko itu izinnya rekomendasinya dari kita. Nah, ketika kita melakukan pelayanan kepada mereka, kita kan ya menurut istilahnya bahwa kita itu kan melayani. Jadi tidak boleh pelayanan ini memberatkan konsumen. Dalam arti baik itu dari sisi waktu, dari sisi biaya. Kebetulan pengurusan izin di sini memang tidak dipungut bayaran. Itu salah satu etika yang harus dipegang adalah kita harus bisa menerapkan itu dengan harus tidak boleh melanggar. Kita mungkin ada kopi dan sebagainya, bahkan tanda terima kasih pun kita tidak boleh, karena itu akan masuk ranah gratifikasi yang berimplikasi hukum. Kemudian yang kedua adalah dari sisi waktu. Jadi pelayanan diharapkan tidak memberatkan konsumen yang harus bolak-balik ke sini mengurus itu. Jadi sepanjang kelengkapannya dipenuhi, tidak boleh lebih dari sehari untuk dipenuhi. Ya, salah satunya adalah dengan
memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan. Jadi apa yang disyaratkan di undang-undang itu atau di peraturan, contohnya terkait dengan perizinan, apa yang dibutuhkan dalam hal mengurus perizinan itu ya itu yang diterapkan, jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Dikurangi dalam pengertian mungkin karena kenal saudara atau teman, ya wis iki cuma KTP aja bisa dikeluarkan, itu yang tidak boleh. Atau menambah-nambahi terkesan mempersulit, ya itu juga tidak boleh. Seperti itu. Anti korupsi itu sudah menjadi apa ya, istilahnya sudah digaungkan sejak lama. Anti KKN, lengkapnya itu KKN. Jadi ya itu tadi, bahkan untuk menerima tanda terima kasih yang di sini disebut gratifikasi itu tidak boleh. Bahkan apapun yang diterima dari konsumen, dalam hal ini mungkin masyarakat yang memberikan apapun itu harus dilaporkan. Kalau nggak salah itu setahun totalnya itu maksimal 300 itu dilaporkan. Jadi nggak terima 300.000 ya, paling terima 300 nggak kayak itu. Tapi kalau di total jumlahnya 300.000 minimal itu harus dilaporkan bahkan ke KPK. Bahwa soal nanti itu katakanlah uang itu disetorkan ke Kasda atau juga berupa yang bukan natural, bukan berupa uang, diberi apa istilah baju, makanan, itu ya dilaporkan, dilaporkan. Bahkan sampai seperti itu, yang kalau zaman dulu mungkin dianggap biasa ya, tapi sekarang nggak boleh. Ini menurut nilai dasar aneka di Dinas Perdagangan Kota Madiun, yaitu menerapan nilai dasar akuntabilitas dapat ditetapkan ya, dalam kedisiplinan seperti hadir dan absen tepat waktu. Selanjutnya untuk nasionalisme dapat diterapkan dengan memperingati hari kemerdekaan dan menggunakan baju batik untuk menerapkan anti korupsi dengan tidak menerima uang suap dan pungli. Itu aja. Nama saya Rian Abdi Gumelar, umur 23 tahun. Pekerjaan saya karyawan swasta. Pertanyaan pertama, apakah pelayanan publik di lingkungan sekitar Anda sudah maksimal? Saya rasa sudah maksimal menurut saya. Oh iya. Apa saran Anda untuk pelayanan publik di sekitar Anda tersebut? Mungkin ada yang perlu ditingkatkan. Saran saya untuk pelayanan publik di sekitar lingkungan saya itu untuk ditingkatkan efektivitas pekerjaan pelayanan publik, apalagi untuk kondisi pandemi sekarang ya, harus segera cepat dan tepat dalam melayani, dan jika perlu tidak menimbulkan keramaian atau antri seperti itu. Oh iya. Jadi harus lebih efektif dan efisien ya Mas ya? Iya, efisien itu. Iya. Untuk pertanyaan ketiga, apa harapan Anda ke depannya untuk pelayanan yang disediakan pemerintah? Harapan saya untuk ke depannya buat pelayanan dari pemerintah adalah semoga pelayanan yang sudah baik semakin membaik, dan jika ada kekurangan mohon segera dicarikan solusi yang tepat dan efektif guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah tersebut. Oh iya, perkenalkan, nama saya Siska Rahmatul Pitaloka. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Madiun dan sebagai pengguna pelayanan publik di Madiun. Oh iya. Langsung ke pertanyaan pertama ya Mbak ya. Apakah pelayanan publik di lingkungan sekitar Anda sudah maksimal?
Kalau menurut saya sih pelayanan publik yang ada di sekitar saya itu masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Kekurangannya di apa ya Mbak ya? Kekurangannya tuh ya menurut saya masih banyak gitu loh. Dari Dalam pemberian pelayanan ke masyarakat, ya dari sarana prasarananya, Ya. dari petugas-petugasnya, Oh iya. dari transparansi harganya itu masih sangat kurang. Oh iya. Untuk kedepannya apa harapan Anda agar pelayanan yang disediakan masyarakat itu bisa semakin baik? Oh, untuk harapan saya dalam pelayanan publik itu harus lebih ditingkatkan lagi. Apabila kan di masa seperti saat ini ya, seharusnya pelayanan yang ada itu harus bisa online semua supaya masyarakat itu tidak datang ke tempat pelayanan publik yang dibutuhkan. Oh iya. Itu Mbak. Untuk selanjutnya apa saran Anda untuk pelayanan publik tersebut? Sarannya lebih diperbaiki lagi dan ditingkatkan lagi supaya pelayanan publik di Madiun ini lebih maju seperti di kota-kota besar lainnya Mbak. Oh iya. Kan kalau semisal online gitu kan bisa lebih modern lagi gitu loh dalam pemberian pelayanan itu, nggak kasihan masyarakatnya harus datang ke tempat pelayanan padahal kan saat ini nggak boleh kemana-mana kan, kita tuh harus menghindari kerumunan kayak gitu Mbak. Harus social distancing ya Mbak ya? Iya, social distancing Mbak. Oh iya. Terus kadang tuh ya Mbak ya, tempatnya tuh kan rame kayak gitu kan nggak boleh rame-rame juga. Oh iya. Apalagi sekarang PPKM darurat ini. Oh iya iya. Terima kasih ya Mbak.